Iya, iya. Langsung dari lantai 5 News Tower di kawasan Kebon Siri Menteng, Jakarta Pusat, 104.6 Trijaya FM, The Real News and Information. Assalamualaikum pendengar Trijaya, selamat sore, salam sehat dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bersua kembali di Trijaya Hot Topic Petang untuk edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 5 April 2022 atau hari ketiga di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mari kita kembali hadir menjadi host Anda dan bersama tim sore yang bertugas, kami akan menghadirkan update berita, informasi, perbincangan dan juga lagu-lagu yang keren hingga jelang pukul 19 malam hari nanti. Kami menantikan partisipasi Anda yang ingin berbagi informasi atau mengikutan di Opini Interaktif Trijaya. Kami tunggu di 0812 111 1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC Trijaya FM. Sore hari ini saya didampingi produser acara Fazri Ujang Rizkia, ada Fani di tim redaksi, tim operator, tim teknik dan juga tim media sosial MNC Trijaya FM. Pendengar Trijaya, kita awali kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Kita punya program Ngobrol Bareng alias Ngobar. Pendengar Trijaya, di Ngobar edisi hari ini Selasa 5 April 2022 kita akan ngobrol bareng Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kita akan berbincang mengenai komitmen DPRD Sumatera Utara menjalankan fungsi legislator. Anda pendengar Trijaya dimanapun Anda berada, khususnya warga Sumatera Utara, Anda bisa ikutan ya di ngobrol bareng atau ngobar. Silakan sampaikan pertanyaan, tanggapan atau mungkin ada masukan untuk Anda. Atau masukan dari Anda maksudnya ya. Kami tunggu di 0812 111 1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC Trijaya FM. Dan alhamdulillah sore hari ini kita sudah bersama Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, segera kami sapa Dr. Andes Baskami Ginting. Assalamualaikum, selamat sore Pak Baskami. Waalaikumsalam. Selamat sore. Apa kabar Pak? Baik, baik Pak. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Mohon izin nih suaranya agak kecil ya di Jakarta ini. Oke, Pak Baskami. Halo Pak Baskami. Ya, halo ya. Suara saya terdengar jelas Pak? Jelas, suara benar jelas. Sangat jelas suara terdengar. Sangat jelas ya. Suara saya kecil ya? Iya, nih suara Pak Baskami di kita kurang terlalu gede nih. Nggak apa-apa, sambil kita nanti jalan saja. Pak Baskami, Sumatera Utara bagaimana kabarnya hari ini? Ini sangat baik sekali. Udara sangat cerah. Ini hari kedua bulan puasa, senang harinya cukup agak mendung-mendung sedikit di sini. Mendung ya, berarti adem dong, enak dong ya puasa di sana ya Pak Baskami ya. Enak lah, ada. Iya ya. Oke. Ngomong-ngomong COVID bagaimana di sana Pak Baskami? Sudah sangat menurun, drastis menurun saat sekarang ini. Sudah sangat baik lah. Tapi cuman kita pakai masker semua masih kok. Ya. Masih pada patuh dengan protokol kesehatan ya Pak Baskami ya. Pak Baskami? Halo Pak. Pak Baskami, pendengar Trijaya, kami mohon maaf ada sedikit gangguan teknis. Kita melakukan perbincangan by Zoom ini bersama Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Dr. Andes Baskami Ginting. Kita akan bicara soal komitmen DPRD Sumatera Utara menjalankan fungsi legislator. Pak Baskami masih bersama kita? Oke, kita coba sapa kembali. Anda pendengar Trijaya bisa ikutan ya di perbincangan ini, silakan sampaikan pertanyaan, tanggapan atau mungkin ada masukan untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara, khususnya bagi Anda warga Sumut ya. Kami tunggu di 0812 111 1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC Trijaya FM.
kita coba sapa kembali. Pak Baskami. Selamat sore, selamat sore. Oke, mantap. Siap. Pak Baskami, perekonomian di Sumatera Utara bagaimana geliatnya nih? Terutama memasuki bulan suci Ramadan dan juga nanti jelang Hari Raya Idul Fitri. Saya lihat ini lumayan, ekonominya sangat tidak begitu baik-baik, tapi tidak buruk sekali lah. Saya lihat kondisi di pasar-pasar, ya 2 hari ini sangat ramai juga omak-omak dia untuk dia berbelanja. Jadi kemampuan ada bagus sekali. Ya. Pergerakan masyarakat antar daerah dalam provinsi biasanya kan ada ya menjelang Ramadan begitu ya, Pak Baskami. Bagaimana di Sumatera Utara? Kalau antar daerah itu belum meningkat ya. Cuman sekarang sore-sore hari ini menjelang puasa itu sangat ramai di pasar-pasar semuanya. Untuk cari bukaan. Ya. Ya. Oke. Artinya memang sudah menggeliat ya ekonomi ya. Meskipun belum optimal atau belum maksimal ya. Ya. Oke, Pak Baskami, kita akan bicara soal komitmen DPD Sumatera Utara dalam menjalankan fungsi legislator. Nah, sejauh ini bagaimana komitmen dari DPD Sumatera Utara untuk menjalankan fungsinya tadi itu? Kita kan baru-baru sudah mengesahkan APBD kita untuk 2022. Ya, sekarang ini lagi tahap semua dinas lagi tender semua mereka ini. Jadi belum ada pekerjaan. Tender, kita harapkan nanti setelah selesai nanti Lebaran itu mulai bekerja mereka. Nah, kita juga nanti langsung kita akan kontrol ke lapangan dan kita anggota Dewan yang 100 orang akan balik ke dapil melihat memantau seluruh APBD yang kita sahkan. Ya, untuk saat sekarang dilakukan semua ini belum ada lapangan, belum ada pelaksanaannya. Ya, karena baru disahkan ya. Ya. Oke, baik. Apa yang menjadi fokus utama dari APBD yang baru disahkan ini, Pak Baskami? Pertama kita lihat dulu bagaimana pelaksanaan tendernya. Ini terbuka atau bagaimana, ada penyimpangan atau tidak. Nanti setelah itu baru setelah pemenang tender ini sudah mulai kontrak mereka, kita lihat lapangan seluruh pekerjaannya, bagaimana mutu pekerjaannya, kita awasi mereka. Oke. Sampai akhirnya kita minta pertanggungjawaban kepada gubernur selaku penganggaran. Ya, baik. Apa yang menjadi skala prioritas dalam APBD tahun ini, Pak Baskami? Kita bidang fokus sekarang jalan sama jembatan. Infrastruktur ya? Jalan ini ada sekitar 450 km lah dalam provinsi yang kita mau laksanakan. Ya. Sama jembatan dan irigasi juga kita fokus untuk tahun 2022 ini. Baik. Ada mungkin beberapa kabupaten kota yang juga mendapat perhatian khusus untuk APBD tahun ini, Pak Baskami? Ya, ada juga, ada Karo, ada Simalungun, ada Madinah, Tapanuli Selatan, juga Nias, semua terbagi-bagi tuh. Jalan-jalan yang sangat parah kita utamakan supaya untuk diperbaiki semua dulu. Ya, oke, baik. Kemudian bagaimana dengan peran DPD Sumatera Utara terkait dengan kebijakan atau perumusan dan juga pembuatan peraturan daerah atau Perda, Pak Baskami? Kalau Perda ini kita sahkan ada sekitar 16 Perda. Kita sahkan tahun yang lewat. Tahun ini lagi belum ada kita sahkan, tahun yang lewat 16 Perda itu. Sekarang kita sekaligus kita sekarang lagi sosialisasi Perda kita ke daerah. Jadi bagi anggota yang seorang dia balik ke dapil, kita sosialisasikan kepada masyarakat Perdanya untuk menerbitkan pergubnya. Contoh misalnya Perda narkoba, ya. Perda narkoba ini kan belum ada pergubnya. Saya turun ke lapangan mengadakan sosper, terus apa masukan-masukan bagi masyarakat untuk kita nanti supaya kita mintakan pergub dilaksanakan. Ya, oke. Dan dari perda-perda yang sudah dibuat atau disahkan, apa yang menjadi pro kebijakan kepada masyarakat? Mungkin ada beberapa hal yang menjadi persoalan utama di masyarakat, misalnya mengenai masalah pertanahan, Pak Baskami, terkait dengan sengketa tanah di sana. Ini perdanya untuk pertanahan belum terlaksana karena kita lagi kena di sini banyak tanah adat, di semua tanah adat. Jadi sekarang kita lagi rumuskan supaya perda ini betul-betul tidak mihak ke sana kemari.
Ini lagi tahapan-tahapan ini perdanya belum kita sahkan perdanya. Kalau untuk tanah ya, nah, cuman yang udah sahkan itu soal HIV sudah. Nah, contoh misalnya masalah narkoba sudah. Nah, lagi hal-hal yang lain sudah. Tapi ya kok pertanahan belum. Karena ini menyangkut daerah itu daerah banyak sekali daerah-daerah kita ini yang daerah sudah tanah adat. Ya, ya. Nah, ini yang harus kita betul-betul kita pikirkan. Jangan jadi trouble nanti pemerintah sama masyarakat dibenturkan, itu jangan. Oke. Baik. Bagaimana dengan pengawasan penggunaan anggaran di masing-masing daerah, kabupaten kota di Sumatera Utara, Pak Baskam? Kalau penggunaan anggaran saat sekarang ini kan kita kan masih tender, belum terlaksana untuk anggaran yang dipakai. Nah, itu jadi sekarang tahap tender, kita harapkan nanti habis Lebaran ini mulailah pelaksanaan di lapangan. Nah, itu kita kontrol. Cuma sekarang ini tahapannya kita lagi monitor tahapan-tahapan tender yang dilaksanakan. Ada penyimpangan gimana, kita juga lihat ke bawah. Ya. Oke. Baik, jadi fungsi pengawasannya sekarang pada fase untuk tadi itu ya, proses tender itu dulu ya, Pak Baskami ya? Iya. Ya. Nah. Oke. Nah, Pak Baskami, ini Sumatera Utara mendapatkan penilaian buruk dari BPK yang disinyalir karena buruknya kinerja para aparatur yang membuat Gubsu ini atau Gubernur Sumatera Utara menjadi marah. Seperti apa pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap kinerja pemerintah provinsi ini? Ya, kita balik menegur dinas terkait ya. Contoh baru-baru ini juga itu dinas pendidikan. Ya. Itu baru terpilih loh dia itu asistennya. Tapi dia tidak mampu, dia mundur. Contoh, jadi memang saya nengok sekarang ini banyak dinas-dinas sekarang ini ya ditegur keras sama gubernur. Tidak menjalankan fungsinya seperti yang diharapkan Pak Gubernur. Kita juga undang FDP bagi-bagi mereka semuanya. Kita juga tegur supaya ini percepatan untuk pembangunan ini harus kita kejar gitu. Ya. Karena ini sekarang kan pandemi ini kan sudah mulai menurun. Jadi udah saatnya kita untuk membangun, untuk maju kita ke depan. Ya. Baik. Ini ada isu juga yang menarik terkait dengan Sumatera Utara yang mengenai adanya ribuan pekerja migran asal Sumatera Utara yang dideportasi selama masa pandemi. Tapi ini ada ketimpangan data ini mengenai antara yang dideportasi dengan yang mereka sesungguhnya berangkat. Bagaimana pengawasan dari DPRD Sumatera Utara nih, Pak Baskami? Inilah lagi kita minta ini, datanya yang jelas sebenarnya. Jangan timpang datanya ini. Nah, kita pun sendiri belum mendapatkan data yang real, yang pasti. Tapi udah kita mintakan kepada pemerintah daerah supaya disegerakan gitu. Nah, memang masih timpang datanya. Nah, antara yang masuknya ke deportasi sama yang benar-benar masuk ke pulang kampung lah. Nah, ini belum clear berapa data sebenarnya. Ya. Oke, Pak Baskami, ini kan masyarakat beberapa hari ini dibebani dengan berbagai kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kenaikan harga BBM, kemudian beberapa komoditas sembako, kemudian juga terkait dengan kenaikan PPN dari 10 menjadi 11%. Ini juga akan menimbulkan situasi di masyarakat terkait dengan kenaikan harga-harga. Nah, meskipun DPRD tidak memiliki peran eksekutif ya terkait dengan kebijakan di lapangan, tapi paling tidak upaya apa yang dilakukan oleh pihak DPRD dalam melihat situasi di lapangan yang dihadapi oleh masyarakat Sumatera Utara, karena bisa jadi nanti akan ada aksi unjuk rasa di mana sasarannya adalah DPRD Sumatera Utara nih, Pak Baskami. Terima kasih. Sekarang ini kita mintakan kepada pemerintah stakeholder supaya dulu barang dicukupi dulu semuanya. Barang dicukupi, jangan sekarang barang naik tapi tidak ada. Nah, kita perlu barang dicukupi dulu semuanya supaya masyarakat juga emosinya jangan terlalu tinggi. Memang sekarang kita lihat kan pemahaman kasihan ini, pada naik semuanya. Tapi harapan kami yang awalnya jangan dulu barang tidak ada. Karena mendekati puasa ini kan barang tidak terpenuhi ini kan bisa agak rawan bagi kita. Tapi sampai sekarang ini ya di Provinsi Utara saya lihat agak cukup lah barang-barangnya. Ya. Oke. Termasuk dinas-dinas terkait juga sudah turun ya sejauh yang menjadi partner dari DPRD Sumatera Utara di beberapa komisi, Pak Baskami. Sudah. Jadi contoh macam Medan sekarang mereka adakan pasar murah, Pak Wali Kotanya. Juga kita harapkan daerah yang lain mengadakan juga gitu supaya masyarakat terbantu. Nah, yang penting itu barangnya ada semua dulu semua kita. Jangan barang tidak harga tinggi, barang tidak ada. Ini yang jadi masalah besar. Oke. Baik.
Sejauh ini masih aman, belum ada gejolak yang berarti, Pak Baskami, di wilayah Sumatera Utara, terutama di beberapa kota besar? Sampai hari ini kita harapkan masih baik lah. Masih baik. Cuman kita Alhamdulillah. minta pada seluruh daerah itu adakanlah dia operasi pasar, sekaligus buatlah pasar-pasar murah supaya masyarakat terbantu. Ya, ya. Terutama pada saat Ramadan dan jelang Idul Fitri mendatang ya, Pak Baskami ya. Betul, betul sekali. Saat sekarang ini kan orang banyak, ya istilahnya harus kita bantulah yang membutuhkan lagi puasa ini mendekati Lebaran, seminggu atau 10 sebelum Lebaran ini kita harus antisipasi betul. Ya, oke. Pak Baskami, kita juga ingin tahu bagaimana respon dari DPRD terkait dengan isu-isu politik ya. Ini terutama sebenarnya isu-isu nasional, tapi paling tidak juga berdampak terhadap situasi di daerah. Seperti terkait dengan isu penundaan pemilu, beberapa waktu yang lalu kan ada aksi unjuk rasa juga nih dari para buruh yang menggeruduk kantor DPRD Sumatera Utara. Pak Baskami. Kalau kita masalah kita konstitusi lah ya, kita mengharapkan tetap juga seperti apa diarahkan yang kita tetap mengikuti tahapan-tahapan pemilu kan sudah ada. Nah, tahapan pemilu, jadi kita sebenarnya kok di Sumatera Utara ini nggak begitu permasalahan ini. Kita harapkan pemilu sesuai dengan yang sudah direncanakan pemerintah lah. Ya, oke. Baik. Pak Baskami, sebenarnya sinergitas apa sih yang terus digenjot ya antara pihak DPRD, eksekutif di pemerintahan provinsi maupun dengan stakeholder lainnya di Sumatera Utara, Pak? Ya, kami sekarang berupaya. Pertama dulu kan masalah vaksin ini sudah clear lah, istilahnya booster pun sudah cukup baik untuk di Sumatera Utara. Yang kita sekarang ini untuk ekonomi ini, kiranya masyarakat semuanya dapat betul-betul ya jangan merasa susah sekali soal mencari barang-barang di pasar. Nah, jadi kita komunikasi dengan bupati kepala daerah, baik wali kota, kabupaten kota dengan DPRD-nya, kita harus sinergitas, kita turun ke bawah, kita lihat apa sebenarnya yang kendala paling berat di masyarakat sekarang ini. Nah, jadi kami tetap komitmen kami dapatkan ke masyarakat, kami akan ke Pemprov atau ke Pemkot atau ke Pemkapnya, supaya ini semua sama-sama bekerja semuanya. Ya. Oke, baik. Tapi anggaran masih aman, Pak Baskami? Masih ada uangnya? Masih. Dan masih ada anggarannya. Iya ya, artinya kan mungkin beberapa kebijakan ingin dieksekusi tapi terkendala dengan anggaran nih terkait dengan situasi pandemi kemarin kan, refocusing dan sebagainya. Nah, hari ini situasinya seperti apa? Keuangan daerah, Pak. Kita 2 tahun ya, kita 2 tahun turut kita refocusing, sekarang ini tidak sudah mendekati normal lah. Nah, jadi mana proyek-proyek yang terdahulu yang sangat penting, yang terkendala, ini kita teruskan, itu khususnya jalan lah. Ini jalan cuma jembatan ini sudah 2 tahun kita nggak ada kerjakan itu. Jadi banyak jalan-jalan yang sangat parah dan rusak. Ya. Jadi kita tahun ini dapat diselesaikan kita dengan anggaran yang cukup memadai nanti. Ya. Baik, mohon izin Pak Baskami, saya sapa dulu ada pendengar TJ Pak Alif nih yang bertanya. Selamat sore Pak Alif. Saya mau bertanya bagaimana cara DPRD Sumatera Utara dalam mewujudkan good governance. Oke, terima kasih Pak Alif ya. Langsung direspon Pak Baskami. Ya saya pikir udah sama-sama lah kami tetap kontrol lah. Istilahnya pekerjaan kami juga dikontrol sama masyarakat. Ya, sebagai pemerintah daerah pun juga sudah kontrol. Jadi masing-masing punya kontrol untuk supaya good government-nya ini bisa teratasi dengan baik. Oke, baik. Halo? Iya, saling mengawasi ya, Pak Baskami ya. Ya, kita juga terus diawasi oleh masyarakat kan. Yang ada kan unjuk rasa, baik LSM, maupun temuan-temuan mereka di lapangan, kita harus respon juga, langsung kita undang juga pemerintah terkait supaya apa permasalahan jangan tetap ini terjaga dengan supaya selesainya cepat gitu, jangan kita diam-diam kan gitu aja. Ya, oke, saya sapa lagi. Ada Pak Marwan. Selamat sore Pak Marwan. Pak Marwan di Jakarta. Saya mau tanya, bagaimana sebenarnya hubungan antara DPRD Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara? Silakan Pak Baskami. Saya lihat sampai sekarang masih baik kok, belum ada hal-hal yang sangat tidak baik. Aman ya? Kontrol mereka. Aman ya Pak Baskami ya? Kita lihat sepanjang pekerjaan itu masih kita anggap good, ya kita tidak mau cari kesalahan. Tapi kalau mereka juga penyimpangan yang sangat luar biasa, kita
kita juga tegur keras. Tapi kurang kita tegur keras gitu, atau kita ada EDP dengan dinas terkait. Ya. Oke. Tapi sampai sekarang komunikasi cukup baik kok dengan pihak eksekutif dan legislatif. Ya. Baik. Artinya kemarin buktinya pengesahan RAPBD aman ya? Lancar ya Pak ya? Aman. Oke. Artinya tidak ada saling ganjal atau saling menahan begitu ya? Ada juga saling ganjal, tapi kita cari solusi yang terbaik. Yang penting kita bagaimana keinginan masyarakat ini kita ikutkan. Nah, karena kita harus polanya dulu kan, sekarang ini kan harus betul-betul melayani masyarakat supaya masyarakat juga merasakan pembangunan. Biarpun kecil tapi mereka merasakan. Ya. Oke. Jangan sampai persoalan di eksekutif dan legislatif mengganggu kebijakan yang tidak bisa dijalankan di tingkat lapangan ya, Pak Baskami ya. Lapangan ya. Ya. Oke. Baik. Ini saya sapa lagi. Ada Pak Windu. Selamat sore Pak Windu. Pak Baskami, apa tantangan utama di Sumatera Utara di era kepemimpinan Pak Baskami? Sampai hari ini tantangan itu tidak begitu berat ya. Cuma sekarang tantangan ini 2 tahun berturut-turut kita nggak punya uang. Nah, kita mendapat COVID 2 tahun berturut-turut. Inilah tahun ketiga ini ya kita harapkan Tuhan memberkati ya COVID ini dapat ya terhindarkan dari kita, bisa jalan. Ya. Karena semua hampir 2 tahun stagnan kita. Nah, kita mau kerjakan pun nggak ada, ekonominya sangat lemah. Masyarakat juga begitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ada Pak Irwan. Selamat sore Pak Irwan. Bagaimana dengan sektor pendidikan di Sumatera Utara pasca pandemi? Oke, pasca pandemi. Padahal masih pandemi ya. Tapi mungkin maksudnya nanti setelah situasi sudah melandai, sudah lebih baik nih Pak Baskami di Sumatera Utara. Kemarin itu sudah mulai sebagian besar sekolah-sekolah baik SMP, SMA tatap muka. Tapi kemarin ini ditutup kembali karena masuknya Omicron ini jadi agak ketakutan kita. Jadi kita bijak lagi, tetap kita kembali ke rumah. Nah, tapi kita harapkan habis Lebaran ini agar semua sudah kembali kuliah, yang sekolah bisa kembali tetap muka. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ada Pak Agus. Selamat sore Pak Agus. Pak Baskami, bagaimana peran dari DPRD untuk melibatkan para pengusaha, terutama pengusaha perkebunan di Sumatera Utara? Ini banyak pengusaha besar di sana untuk turut berperan di tengah situasi keterbatasan anggaran di Sumatera Utara. Silakan Pak Baskami. Sampai hari ini perkebunan belum kami rasakan partisipasinya untuk kami. Nah, kenapa? Belum ada. Kenapa bisa begitu? Malah mereka pakai jalan kita, dan kita rusak, semua pajaknya kan ke pusat. Oke. Tetap juga pusat punya perhatian untuk kita soal ini. Nah, kita belum merasakan bagaimana hasil dari sawit begitu mahal untuk bangunan jalan itu belum ada untuk kita. Kenapa bisa begitu, Pak Baskami? Ya itu tadi undang-undangnya kan tidak, kita semua kan masalah ini kan ke pusat. Oke. Ya. Tapi kan usaha mereka di sana. Gimana? Tapi usaha mereka kan di sana, teritorinya kan di sana kan? Iya, mereka di sini semuanya. Kita di Labuan Batu itu kebun mereka kebun sangat luas sekali, tapi hasil semua kita nggak ada. Oke. Jadi ada mekanisme yang panjang ya untuk akhirnya kembali ke daerah lagi ya. Mungkin ada mekanisme DAU dan lain sebagainya begitu. Dari dahulu lah kita dapatkan itu. Ya. Tapi tidak bisa dieksekusi langsung dari yang bersangkutan begitu ya? Nggak bisa. Iya. Ini banyak kali konglomerat dari Sumatera Utara ini, Pak Baskami. Sangat banyak pun. Sangat banyak kayak Sangat banyak pun. Iya. Kita kan mengharapkan mereka jangan lupa ke daerahnya. Iya. Oke, baik. Tadi yang menarik soal infrastruktur ya Pak Baskami ya. Jadi di APBD yang sekarang ini itu baru berapa persen bisa mengeksekusi kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan di Sumatera Utara yang memang harusnya segera untuk lebih menggerakkan perputaran ekonomi di sana? Sebenarnya ini Pak Gubernur bikin terobosan dia mengharapkan sampai tahun depan ini 450 km jalan itu
harus terbenahi. Yang paling parah, yang paling rusak. Oke. Nah, ya, ini kalau kita harapkan sekitar 1.000 kilometer sebenarnya jalan yang sangat sangat parah. Minimal setengah itu kita tuntaskan lah, daerah-daerah yang sangat penting sekali. Untuk Nah, ini APBD tahun ini 500 kilometer. APBD tahun ini tahun depan. Tahun depan. Oh, Jadi ini jadi kita bikin tahun jamak dianya. oke oke. Pemerintah daerah itu mentenderkan supaya sekaligus satu paket dikerjakan juga semua 450 km dengan anggaran 2,7 triliun. Hmm. Inilah sekali lagi tender ini kita harapkan ini sampai tahun depan pembayarannya sampai tahun 2023. Oke oke. Oke, itu pemenangnya pemain lokal berapa persen itu pemenang tendernya? Inilah sampai hari ini masih tender belum tahu pemenang siapa ini. Belum ada pemenang tender sekarang ini. Oh, belum ada pemenangnya? Belum. Oh, tapi sudah Langsung sekarang. tapi sudah dibuka ya, Pak Bas kami. Sudah dua kali buka, 2 kali batal. Ditunda, batal. Jadi mau yang ketiga kalinya nih. Oh, apa problemnya, Pak Bas kami? Ini kan gelondongan dianya, satu paket semua 2,7-nya. Oh, iya iya. Jadi harus kontraktor yang modal kuat begitu ya? Iya, jadi ini yang gelondongan karena kita mau safety sampai tahun depan ini selesai. Itu masih panjang 450 km itu yang mau ditenderkan itu. Ya ya. Oke, baik. Jadi belum bisa dieksekusi dong ya karena belum ada pemenang tendernya ya? Belum. Hmm. Sampai ini belum. Oke oke. Kita harapkan nanti selesai sebelum lebaran ini sudah tahu siapa pemenangnya. Oke. Tapi memang prioritas untuk kontraktor lokal ya? Ya nanti kita harapkan juga ada kontrak lokal diajak lah sama mereka. Oh, Menang di ini, Subkon, kan. di Subkon. Oke oke. Ya. Oke. Baik. Nanti harapannya dengan pembangunan infrastruktur tadi sektor-sektor apa yang memang bisa bergerak lebih progres lah, misalnya memang sektor pertanian atau memang itu juga bagian dari untuk pengembangan sektor pariwisata di Sumatera Utara yang mungkin selama ini karena kendala infrastruktur bisa menjadi belum maksimal, padahal mungkin sudah viral nih, Pak Bas kami. Yang utama pertanian. Oke. Jadi hasil pertanian selama ini kita lihat karena kosnya tinggi sekali ini, karena jalan sangat parah, jadi angkutan sangat mahal. Oh, tidak efisien ya, harganya tidak masuk. Ya, tidak, jadi terbeban sama masyarakat yang petani ini sangat berat dengan anggaran terlalu besar untuk transportasi. Nah, jadi kalau kita nanti buat nanti supaya bisa jalan mulus, ini kan sudah rendah kos transportnya, jadi harga dijual di pasar bisa bersaing. Ya. Oke. Baik. Satu lagi mohon izin ya Pak Bas kami, ada Pak Irfan. Selamat sore Pak Irfan. Bagaimana terkait destinasi wisata prioritas yang ada di Sumatera Utara di Danau Toba? Peluangnya seperti apa? Lalu bagaimana kesiapan SDM dan infrastrukturnya? Silakan Pak Bas kami. Kalau Danau Toba peningkatan cukup baik sekali, khusus di Samosir. Samosir ini cukup baik sekali. Tetapi sekarang ini kan belum selesai. Belum selesai sekarang. Ya kita harapkan nanti kalau tahun depan sudah selesai, peningkatan wisata setelah COVID ini selesai meningkat. Tapi kalau sekarang sangat sepi juga sekarang ini, belum kelihatan sekali perubahannya. Ya. Oke, baik. Pak Bas kami, terakhir ada pesan untuk warga Sumatera Utara, baik yang di Sumatera Utara maupun di luar Sumut ini, baik yang di Jawa, Kalimantan, Pulau Bali, mungkin juga yang mendengarkan kita di mancanegara. Silakan, Pak Bas kami. Terima kasih dengan Perdana Trijaya. Saya mengharapkan saya sebagai Ketua DPR Sumatera, tolong juga lah ya orang-orang yang punya kemampuan di daerah itu yang di luar Sumatera dapat kembali ke Sumut untuk bangun Sumut. Kalau kita gotong royong, kalau Martabe, Marsipudara Nabi itu kan membangun kita cukup baik, jadi semua terlibat. Saya mendorong kepada kita semuanya supaya juga ada perhatian di Sumatera, khususnya ya untuk perkebunan itu tolonglah diperhatikan supaya jalan kita bisa mulus. Ya. Oke. Untuk yang nanti mau mudik ke Sumatera Utara di berbagai daerah, kabupaten kota, ada pesan Pak Bas kami, warga Sumut yang mau mudik nanti, insya Allah Lebaran. Saya harapkan yang mudik silahkan, tapi juga prokes, kita jaga kesehatan. Ya, masker itu harus dipakai. Yang belum booster, tolong booster lah. Supaya ini kita harapkan kita semua
bisa lagi sehat kembali ke daerah masing-masing. Ya. Ya. Kita harapkan ini 2 tahun loh, 2 tahun nggak mudik, ini tahun ketiga ini kita harapkan semuanya dapat berjalan dengan baik. Ya. Jangan lupa bawa yang banyak ya, Ah, Pak Bas kami ya, untuk keluarga di kampung halaman ya. Untuk menggerakkan menggerakkan perekonomian di sana juga. Oke, baik. Pak Bas kami Ginting, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Trijaya FM. Sehat selalu, sukses untuk DPD Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Utara tentunya. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Bas kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian perbincangan kami bersama Dr. Andes Bas kami Ginting, Ketua DPD Provinsi Sumatera Utara. Kami berbincang mengenai komitmen DPD Sumatera Utara menjalankan fungsi legislator di program Ngobrol Bareng atau Ngobar Trijaya FM. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutannya dengan pertanyaan, tanggapan, dan komentar. Semoga bermanfaat dan kita lanjut lagi di Trijaya